Nabi bersabda, barang siapa yang menyebut kufur terhadap sesamanya padahal yang dituduh itu orang Islam, sama dengan dia, salatnya sama, puasanya sama, syahadatnya sama, zakatnya sama, hajinya sama, kata Nabi, maka kekufuran itu akan berbalik kepada yang menuduh. Kita menuduh orang macam-macam, tuduh kembali kepada kita. Seperti Rabithah, dituduhnya syirik padahal tidak syirik kerana ilmunya, maka syirik itu kembali kepada dia. Ya wa'iyadzubillah, takut kita itu. Nah, mengenai Rabithah dan ihsan adalah berbeda, karena ihsan rukun dalam agama, sedangkan Rabithah rukun dalam tarikat. Ada dua. Mana ihsan tu? Anta'budallaha ka'annaka tarah, kau menyembah Allah seolah-olah kau melihat Allah. Wa illam takun tara fa innahu yarak, kalau kau tak melihat Allah, Allah melihatmu. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Jemaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini akhirnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kita Bidayatus Salikin. Masih berhubungan Rabithah ini ya, bahas Rabithah. Jadi Rabithah ini seperti wasilah, yang mirip dengan wasilah itu perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nasnya jelas tu ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu wabtaghu ilaihil wasilah. Ya wahai orang yang beriman, carilah wasilah. Jadi wasilah itu perantara jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Macam-macam. Nah, guru juga begitu. Dia bisa jadi wasilah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun wasilah yang terbesar itu, yang paling besar wasilah itu kita dengan Allah itu akhirnya yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Ya, guru perantara awal, setelah itu Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad baru kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, coba lihat di sini dia bilang oleh karena itu dia bilang
ahli tariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah menetapkan adanya Rabitah, yakni ingat kepada guru, ya, agar si murid di mana ada maksud menjalankan maksiat, apabila merasa berada di hadapan gurunya tak jadi, ya, kerana strom guru tu kuat, ya. Kita ingat guru tu rahmat Tuhan. Kau pengen nak buat maksiat, ingat guru tak jadi. Dulu kita juga sahabat, kau dah terpandang mengingat Nabi Muhammad SAW, sudah semuanya tak ada apa-apa. Iman bertambah, ingin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, inilah namanya tariqah. Tidak hanya Qadiriyah Naqsyabandiyah, hampir seluruh tarikat begitu. Ya, termasuklah tarikat Syadzaliyah. Ya, tarikat Syadzaliyah, Naqsyabandiyah Khalidiyah, Naqsyabandiyah Mujaddidiyah, tarikat Satariyah, dan seluruhnya begitu. Dia menganggap guru itu wasilah, ya, perantara antara kita dengan Allah. Kalau dah sampai kepada Allah, wasilah tak pakai lagi. Ya, sudah sampai dah, tu apa lagi pakai? Macam kita di antara orang, ya, kita nyebrang sungai ini, dari seberang sini diantarlah, yang bawa itu sampan. Ada tak yang bawa sampan tu? Ada. Pak, tolong antarkan saya ke sana, seberang. Dulu kan pakai sampan, ingat situ ke seberang tu. Naik di segi itu. Nah, itu sampan, samin tukang kayu, wasilah untuk sampai di sebuah. Kau dah sampai, perlu dah? Oh, dah tinggal lah kau dah. Nah, begitulah dia. Kau faham gini, ini tidak ada masalah. Kita tahu yang bawa sampan tu bukan Tuhan. Itu cuma perantara, wasilah. Nah, itulah dia. Kalau sampai di seberang sana, kita tak perlu lagi yang mengantar. Nah, guru juga begitu. Dia mengantar kita nanti, ya, ke hadirat Allah SWT. Kalau sudah ketemu sama Allah, dekat dengan Allah, sudah guru tinggal. Ni tak lama lagi Isra Mi'raj. Nabi sampai kepada Allah, siapa mengantarnya? Jelas dah tu dah. Kalau tanpa Jibril, Nabi tak sampai kepada Allah. Apakah Jibril Tuhan? Salah faham lah tu dah. Jibril bukan Tuhan, tapi Nabi memerlukan Jibril. Tapi begitu sudah sampai tempat tertentu, Jibril mundur. Nabi bertemu dengan sama tu, Pak. Makanya tarekat itu Isra Mi'raj saja. Isra Mi'raj kalau tidak dikaji dengan tarekat tak faham. Ya, berani bilang Nabi syirik kerana Nabi menggunakan Jibril. Itu juga kita menggunakan guru untuk dekat kepada Allah, jangan bilang syirik. Kalau gitu Nabi syirik juga. Kerana Jibril itu guru awalnya Nabi Muhammad SAW. Itu dia. Jelas ya ini. Jadi kadang-kadang orang kau tak faham tu cepat menuduh. Kalau dikaji betul-betul, dah bersih. Bahkan cepat prosesnya. Ya, proses cepat untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ada yang sudah pernah dialami oleh sebagian murid-murid tarekat yang tadinya adalah ahli jahat, maksiat, nah, akhirnya menjadi orang yang taat. Sudah dipandang dah pengarang kitab ini. Pengarang kitab ini termasuk muridnya Abah Hanum. Ya, pengarang kitab ini muridnya Abah Hanum. Dia banyak mandang ikhwan-ikhwan yang sama-sama beliau pengamal ni, yang tadinya lemah ibadah, tapi setelah memasuki tarekat, dia pakai rabitah ini, maka dia semakin taat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, begitulah pengertian rabitah menurut tariqah. Kau dah faham ini, tak ada masalah. Ya, kita dah faham. Orang menuduh macam-macam pun kita sudah ada ilmunya. Nah, maka ilmunya perlu. Apabila rabitah dianggap menyeleweng,
dari akidah Islamiyah. Ini pengarang kitab ini, mohon maaf, begini dia mengarang itu. Menangkis. Zaman dia ini macam-macam fitnah tentang tarekat. Ini kitab ini tahun berapa? Coba lihat belakang itu. 1971. Kitab ini dikarang 1971, lama sudah. Berapa tahun yang lalu? 52 tahun yang lalu. Masa itu kita gencar itu serangan terhadap tariqah, menuduh dan dituduh syirik kena dengar Rabithah. Tapi kita paham tak masalah? Nah, kalau ditafakuri dia bilang dalam peringatan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia, setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita mengheningkan. Zaman itu kan kuat zaman itu. Zaman siapa presiden ini? Pak Soeharto kan gitu. Upacara mengheningkan cipta, ya. Apa yang cipta itu? Ingat kepada para pejuang pahlawan Indonesia. Ingat, mengheningkan cipta mulai apa? Jasa-jasa pahlawan. Kalau saya sih begitu udah paham ilmu ini, begitu suruh mengheningkan cipta, saya baca Al-Fatihah. Daripada nunduk mengheningkan cipta. Bagus baca Al-Fatihah. Itu besar jasa pahlawan tuh. Kan main-main tuh. Pertumpahan darah negeri kita ini. Dan itu kalimatnya kalimat takbir, semangat perjuangan untuk membela negeri ini. Nah, kita ini tinggal menikmati. Malaysia merdeka diberi, tak ada perjuangan. Dikasih. Indonesia ini berjuang. Ya, senjatanya sederhana lagi. Nah, jadi itu orang yang kuat-kuat imannya tuh, siap mati demi negeri ini. Nah, maka kita belum tentu, Pak. Kan? Belum tentu kita berani berjuang seperti beliau-beliau itu. Maka kirim mengingat kita mulai baca Al-Fatihah sampai. Di KPU pun kemarin mengheningkan cipta, mengheningkan cipta mulai. Sebelumnya biasa kalau acara tutup dengan doa, takut deh sekarang doa. Allah. Ya, macam-macam. Jadi yang begini-gini ini Pak, arahnya ke sana kan. Dipolitisir. Nah, jadi kok bagi saya udah paham ilmu ini, bagus kirim kirim kepada pahlawan kita, orang tua kita, kakek kita, orang-orang yang berjasa negeri ini boleh kirim Fatihah. Kok kita dulu di Suralaya tuh, jangankan pahlawan, Pak Harto tu dikirim Fatihah. Pak Soeharto dikirim Fatihah sama Abah Hanum. Bagaimanapun dia punya jasa katanya, terhadap negeri ini. Coba bandingkan Pak zaman Pak Harto dengan sekarang, mana lebih mendingan? Jauh, masih enak dulu. Biarpun kata orang itu kondusif, orang tak berani, tapi tidak ada masalah. Ya kan? Cuma kita berharap yang terbaik, mudah-mudahan lebih baik. Jadi kirim Fatihah ya, sama orang tua, orang pahlawan dan sebagainya, tidak masalah. Kita kenang, kita ini bisa hidup sekarang ini karena orang-orang terdahulu. Banyak jasanya. Saya juga begitu. Saya bisa ngajar nih karena guru-guru kita itu, orang tua, mungkin doa-doa kakek kita itu. Ya, sehingga kita bisa ngajar seperti ini. Maka kirim Fatihah. Ya. Ingat, jangan sampai berburuk sangka terhadap sesama umat Islam. Dia masih menangkis orang-orang yang menuduh Rabithah ini. Apalagi menghukumkan kufur terhadap orang yang suka melakukan Rabithah. Jadi hati-hati, kita menuduh tanpa ilmu, nanti tuduhan itu kembali kepada kita ini. Pasti kembali. Kenapa? Ini hadis Nabi SAW. Nabi bersabda,
barang siapa yang menyebut kufur terhadap sesamanya, padahal yang dituduh itu orang Islam, sama dengan dia, salatnya sama, puasanya sama, syahadatnya sama, zakatnya sama, hajinya sama. Kata Nabi, maka kekufuran itu akan berbalik kepada yang menuduh. Kita menuduh orang macam-macam, tuduh kembali kepada kita. Seperti Rabithah, dituduhnya syirik, padahal tidak syirik, kena ada ilmunya, maka syirik itu kembali kepada dia. Ya wa'iyadzubillah, takut kita itu. Nah, mengenai Rabithah dan ihsan adalah berbeda, karena ihsan rukun dalam agama, sedangkan Rabithah rukun dalam tarikat. Ada dua. Mana ihsan tu? Anta'budallaha ka'annaka tarah. Kau menyembah Allah seolah-olah kau melihat Allah. Wa illam takun tara fa innahu yarak. Kalau kau tak melihat Allah, Allah melihatmu. Tu ihsan. Ihsan tu langsung kepada Allah. Rabithah enggak. Rabithah tu ingat guru dulu. Sekarang saya mau tanya jemaah, kira-kira bisa tak merasakan Allah di hadapan kita? Ayo. Ini hasil nih. Hasil tarikat itu nanti adalah kau beribadah seolah-olah kau berada di hadapan Allah. Ini tidak mudah membangun ini. Makanya orang-orang tarikat paham betul. Tidak segampang yang kau pikirkan. Kau beribadah berada di hadapan Allah. Maka tahap awalnya dibantu oleh mursyid, guru dulu. Itu dalam salat tu. Saya ulangi ya, salat tu. Assalamu alayna wa ala ibadillahis. Itu guru. Kemudian naik lagi. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi. Naik kepada Nabi. Setelah itu baru naik kepada at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu, baru kepada Allah SWT. Gitu dia. Inilah wasilah nih, perantara. Jangan sombong langsung dengan Allah, langsung dengan Allah. Hati kau. Sombong pula nak langsung. Tak lewat guru, tak lewat orang saleh, tak lewat Nabi Muhammad SAW, tak bakal sampai kepada Allah SWT. Bahkan bagi saya, adab sebelum kepada Allah, adab kepada guru dulu. Itu dia. Baru bisa dekat dengan Allah SWT. Karena tarikat ni syarat dengan adab dia. Itu dijelaskan ya. Jadi tidak mudah, sulit betul. Kalau kita menghadirkan hati kepada Allah, tidak semudah kita bayangkan. Ternyata harus dibantu. Mana pembantunya? Yaitu ingat kepada guru. Dan nanti bisa ingat kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau saya lihat guru kita berkata itu, Abah Ali bilang, hablum minan nas dulu. Setelah hablum minan nas, baru hablum minallah. Tidak bisa langsung. Mana hablum minan nas? Guru. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW. Ketiga baru hubungan dengan. Jadi hubungan dengan Allah tu hasilnya. Di sini dirasakannya, bukan pakai teori lagi. Ya. Jadi begini. Ini pengalaman saya ini. Setiap saya berzikir, karena tak selamanya kita berzikir itu khusyuk, hadir kepada Allah. Tapi udah hadir kepada Allah, lupa dengan yang lain. Itu bersih sudah. Tapi ada saat-saat tertentu zikir itu timbul jenuh. Pernah tak? Apa yang dibaca itu hamba, tak masuk ke hati. Saat itu saya ingat kepada guru. Ya Allah, dengan berkah guru bawa kami. Ingat guru, baru dapat terbantu lagi. Ini namanya Rabithah dalam zikir. Setiap saya jenuh hambar berzikir, langsung ya Allah, dengan berkah guru, ingat guru, rahmati kami, mudahkan kami berzikir. Zikir illallah, la ilaha illallah. Terbantu. Nanti udah fokus kepada Allah, fokus bersih sudah. Saat tertentu lagi datang, jenuh lagi, gitu lagi. Jadi jamaah boleh amalkan seperti ini. Namanya Rabithah.
tatkala hambar zikir, tak masuk ke hati, pikiran ke mana-mana, ingat guru. Sahabat gitu, tatkala tidak fokus kepada Allah, tak ada jalan lain kata dia, kecuali ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama, Pak. Ketemu dengan Nabi dah? Ada. Kita ketemu dengan guru-guru pakai nanti Nabi baru kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dapat dipahami ini. Jadi tidak ada yang salah dalam rabitah. Ini baru saya sampaikan mengenai rabitah ini. Sebelumnya guru-guru tarekat tak berani menyampaikan ini, Pak. Takut salah paham. Padahal tidak. Tadi itulah ibaratkan kita naik sampan nyebrang. Itu wasilah namanya. Sudah sampai tujuan, wasilah tak pakai lagi. Sudah sampai belum? Belum. Tapi tak berjalan. Bila nak sampai kau tak berjalan? Harus berjalan, insya-Allah bisa sampai. Tapi dibantu rabitah wasilah dengan guru kita, insya-Allah. Ya, segera cukup. Nah, sudah boleh pahami. Untuk selanjutnya silakan. Ada mau tanya? Ya. Astagfirullah. Ukuran sampai itu seperti apa? Ukuran sampai apa ukurannya? Ini mau menjelaskan. Baik. Sama istri itu jumpa di mana? Di sekolah. Dari sekolah tadi jumpalah sama istri. Tapi pertama dapat berita-berita siapa tu? Ni kan? Puasa. Macam mana kan? Ciri-cirinya begini. Laki-laki itu biasa faham dengan perempuan. Lambat laun, akhirnya semakin kenal, mau jumpa. Jumpa di mana? Tentukanlah. Akhirnya terjadi semakin dekat. Kau dah dekat, mau melamar. Kan? Begitu udah melamar, jatuh tempo ditentukan kapan nikah. Setelah nikah, apa dibuat? Berkumpul suami istri. Itulah sampai namanya. Kau tak gitu tak paham kan? Kita ini selama ini kenal Allah tu ciri-cirinya. Allah Maha Kuasa, Dia adanya tanda-tanda alam ini. Wujudnya tak ada awal, tak ada akhir. Dia tak sama dengan makhluk. Dia Maha melihat, Maha mendengar. Itu ciri-ciri yang kita pahami dalam ilmu. Itu tak kenal perempuan, tak ada jumpa. Yang ada diceritakan saja. Mau tak kena kahwin dengan ini, mak carikan ni. Macam mana mak? Rambutnya keriting, putih, badannya pendek sikit. Di ciri-ciri sebutkan itu. Mak penasaran lah sana. Mau hendak ya. Sama ni orang Pak, mau dekat ke Allah hendak. Ada yang tak mau dekat, udahlah selesai sampai di situ. Tapi yang mau dekat, mak temukanlah. Itu. Kan? Begitu mau ditemukan, itu namanya ainul yakin, langsung mandang. Mandang tu. Tapi sampai belum? Belum. Baru mandang namanya ainul yakin. Nah, balik ke rumah tanya, mak, macam mana kan nak? Boleh lah mak. Pinangkanlah. Begitu pinang, langsung terima. Tentukan kapan nikah. Begitu nikah, baru bersanding. Itu namanya dekat. Belum menyatu. Nanti dalam kamar menyatu itu. Itu kalau sampai dalam kamar, timbul namanya ilmu rasa. Boleh tak diungkapkan ilmu rasa itu? Tak boleh.
lam yazuq, lam yadri. Siapa yang tak merasa, dia tak tahu. Tu sampai. Faham? Ini tarekat Pak, bukan teori ini. Maka saya bilang wasilah guru tu, guru sudah merasa sama Allah. Nanti kita ada rasa sama guru. Rasa dengan guru, ada rasa dengan Nabi Muhammad SAW. Terus dibawa, ada rasa dengan Allah SWT. Sampai ke Allah, itulah sampai. Rasa yang tak bisa diungkapkan. Nah, jadi tarekat bukan teori, langsung praktik dia. Yang tadi yang tak mau pergi, tak mau ketemu, oh, udahlah. Hanya tahu dari cerita-cerita je. Sama orang kebanyakan. Kenal Allah hanya cerita-cerita dalam ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu baru cerita, Pak. Ya, ilmu tauhid sebab dahulu tu baru cerita. Kita belum mandang, kita belum dekat, kita belum merasakan. Rasanya ini ilmu ini. Paham? Ya, dah tutup ya lah ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.